Ya begitu, makanya tuh dalam berbisnis itu disiapkan adalah mental. Oke. Sekarang mentalnya dulu nih. Hmm. Kalau mentalnya sudah mental diawali dengan ketakutan lah atau ketraumaan, melihat orang gagal. Kegagalan tidak berpihak kepada semua orang. Kegagalan bisa aja berpihak kepada salah satu. Bisa aja memang di posisi kita ternyata kita tidak gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Papadah kita, alhamdulillah hari ini kita berada di tempat Pak Said Hasan Mahdan. Beliau mungkin sedikit mengenalkan beliau. Beliau adalah Direktur Utama PT Sahir Gading Pusaka Kalimantan ya, Pak? Dan juga sebagai Komisaris PT Hasan Medika, Pak? Hasan Papa Medika. Oh, Papa Medika. Nah, alhamdulillah beliau berkenan kita berkunjung di kediaman beliau. Nah, mungkin Pak, sedikit nanya Pak, mungkin sebagian masyarakat Pak, bahkan kebanyakan masyarakat mengenal Bapak itu sebagai orang yang sukses dengan usaha Bapak, Sari Gading dan segala macam. Tapi mereka belum mengetahui Pak, proses untuk menuju kesuksesan itu Pak, pasti akan mengalami kegagalan ya Pak ya. Nah mungkin itu bisa diceritakan Pak. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan ya, saya ya sebagai Direktur Utama dari PT Sari Gading Pusaka Kalimantan, juga komisaris di PT Hasan Papa Medika bergerak dari distribusi obat. Nah, khususnya untuk di Sari Gading, khususnya yang masyarakat luas pada umumnya yang mengenal adalah Sari Gading adalah jamu ya. Jamu ya. Produk jamu. Ya, saya sebenarnya adalah generasi ketiga daripada perusahaan ini. Jadi perusahaan ini didirikan dari tahun 1954. Oh, lama ya. Jadi saya generasi ketiga, jadi kita meneruskan. Tapi dalam hal perubahan tahun, perubahan pasar itu pasti membutuhkan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan yang jelas ya, pergeseran pola kebutuhan konsumen, yang dimana mungkin tingkat kepraktisannya apa yang kita bisa sajikan, ini yang membutuhkan selalu adanya inovasi. Ini sangat-sangat penting lah inovasi dalam dunia bisnis Pak ya. Oh, sangat penting. Kalau nggak kita akan tergilas oleh baik itu waktu maupun kompetitor. Betul. Teringat sebuah kisah bagaimana satu brand HP ya, kita sebutkan aja, itu berada di posisi, kalau menurut stigma pribadi, itu berada di posisi nyaman sehingga belum melakukan upgrade terus gitu. Sehingga saat ini merek HP itu hampir semua masyarakat cuma sekedar jadi pajangan. Nah, artinya betul apa yang disampaikan Pak Mahdan tadi, maksudnya inovasi, kreativitas itu sangat-sangat penting dalam dunia bisnis ya. Nah, kemudian Pak nih, cara Pian untuk menemukan ide kreatif itu Pak seperti apa Pak? Ya, kita yang utama adalah intinya kita mau belajar ya. Mau belajar, mau dikritik itu paling utama. Karena apa? Modal utama adalah sebuah perbaikan dari kritik. Berangkat dari kritik, masukan, dan itu. Dan mungkin ya guru yang paling utama dalam dunia bisnis ya, kita pasti akan melihat kompetitor sih. Betul. Karena mengukur kita di level yang mana gitu. Artinya melihat kompetitor penting juga Pak ya? Oh, sangat penting. Bukan berarti menjadi kompetitor itu sebagai musuh. Bukan. Tapi jadi guru Pak ya? Jadi guru. Tapi yang menarik yang Bapak Mahdan tadi, maksudnya dari kritikan muncullah sebuah ide untuk kita mengevaluasi gitu ya. Nah, sekarang kita tanya kepada Bapak Mahdan, kritikan apa sih Pak yang sebenarnya yang menonjol dalam di Pian, bahwasanya oh ini betul loh, saya harus melakukan ini, itu ada nggak Pak? Dulu orang terorientasi jamu itu identik dengan serbuk ya. Betul. Serbuk dan pahit. Nah, ya akhirnya seberapa sih konsumen yang tidak mau mengkonsumsi obat herbal yang pahit? Nah, dari situlah kita coba berpikir apa. Dan yang utama ada satu produk perusahaan ya yang dia punya satu ide yang bagi saya itu bagus lah.
yang dimana dia menyajikan kepraktisan. Padahal praktis itu sederhana ya. Betul. Nah, tapi dia bisa menyajikan kepraktisan sebagai nilai jual. Nah, begitu juga dengan inovasi yang berbentuk produknya itu sendiri. Pastinya memudahkan si konsumen, Pak ya. Betul. Memudahkan konsumen. Nah, ini salah produk kita, mungkin teman-teman bisa lihat nih produk-produk beliau. Sari Gading dari jamu, obat-obatan herbal ya, Pak ya. Nah, sampai-sampai ada nih jamu Sari Gading buat laki-laki. Ya. Ya, ada Raja Sari Gading kapsul buat untuk laki-laki ya. Buat Vitalitas laki-laki, tapi yang memang pure herbal. Jadi jangan sampai banyak kan saat ini produk-produk yang melabeli diri herbal. Betul. Ternyata mengandung DKU, bahan kimia obat. Ya akhirnya ya merusak fungsi. Merusak fungsi itu dalam artian ya itulah. Sebenarnya isinya adalah obat dikemas dengan berbentuk jamu, dicampur jamu. Ya akhirnya ya bagaimanapun jamu dan obat itu tidak bisa disandingkan. Kemudian Pak nanya lagi Pak, kenapa Bapak tertarik Pak dalam bisnis Pak? Di tengah masyarakat yang sebenarnya notabene-nya ngapain aku bisnis gitu kan? Karena stigma masyarakat juga kebanyakan orang tua kita baik itu menjadi PNS gitu. Nah kalau aku bisnis, nah itu gimana Pak? Nah itulah mungkin ya bahasa kata orang apa ya, buah tidak jauh jatuh daripada pohon. Oh ya. Ya karena memang ada dari kitanya juga mungkin ya darah berbisnis mungkin ya, jadi kita akan masuk seperti itu. Tapi yang paling utama ada naluri bisnis itu mungkin tidak semua orang bisa memiliki ya. Tapi sebenarnya bisa digali, bisa ini. Tapi ya tergantung dari orang itu sendiri gitu. Betul. Tapi kebanyakan masyarakat kita nih, bahkan saya pribadi Pak, ingin melakukan sebuah bisnis Pak, Tapi ketika ingin melakukan bisnis, belum melakukan bisnis, sudah dihantui dengan yang namanya kerugian Pak. Nah itu gimana Pak merubah stigma itu Pak? Kalau ya begitu, makanya tuh dalam berbisnis itu disiapkan adalah mental. Sekarang mentalnya dulu nih. Kalau mentalnya sudah diawali dengan ketakutan lah atau ketraumaan, orang gagal. Kegagalan tidak berpihak kepada semua orang. Kegagalan bisa aja berpihak kepada salah satu. Bisa aja memang di posisi kita ternyata kita tidak gagal. Ini memang mindset ya. Mindset mental. Dan terkadang juga banyak Pak mengeluhkan dengan modal. Nah ini sebenarnya Pak, sebenarnya ada mendapat berita gitu, bukan berita sih sebenarnya, kayak masukan juga dari orang lain. Modal sebenarnya kita semua tuh punya modal. Apa modalnya kita? Otak, kaki, tangan, mau nggak bergerak. Nah itulah menjadi modal kita untuk mau memulai usaha itu. Nah tapi tadi lagi-lagi ditakuti dengan namanya kebangkrutan, adanya kerugian dan sebagainya. Tapi Pak Mahdan salah satu mungkin saya kagumi, salah satu tokoh Kalimantan Selatan yang menjualkan produknya sampai ke luar negeri. Nah, berkaitan dengan produk luar negeri Pak, banyak tidak ada yang mengetahui bagaimana sih Pak caranya bisa memasarkan produk itu sampai ke luar negeri Pak. Nah, bagaimana Pak? Jadi dalam hal itu kan pasti semua kan berproses ya. Jadi semua itu tergantung daripada kemauan. Tadi kembali ke masalah modal yang dibicarakan tadi. Banyak orang yang memiliki modal tapi kemauan dari ini juga tidak ada. Jadi nonsen. Jadi bukan modal adalah barometer sebuah kesuksesan. Nah terus mengenai tadi masalah produk bisa dijual dalam negeri. Ya kita mau nggak mau kita selalu ikut dalam hal acara seminar atau ya yang berhubungan dengan ekspor ya. Kita belajar bagaimana sih standarisasi sebuah negara akan bisa masuk ke sebuah produk obat tradisional gitu. Bagaimana kita pelajari. Nah, memang standarisasi itu berbeda negara kita dengan negara yang lain. Nah, disitulah fungsinya kita mau belajar, kita bisa mau membuka diri. Standar itu berbeda-beda. Jadi ya intinya kita harus terus membuka diri untuk mau belajar dan mencari tahu, itu yang paling utama sih. Menambah wawasan, menambah literasi tentang dunia bisnis Pak ya. Bukan berarti ketika kita sudah anggap saja maksudnya produk kita laris manis di pasar, kemudian kita diam,
lambat laun pesaing pasti akan datang terus ya. Iya, Nah, betul. maka perlu menambahi wawasan literasi tentang dunia bisnis. Nah, kemudian nanya lagi Pak, untuk mendapatkan misalnya surat izin peredaran ke luar negeri itu cara Bapak gimana? Oh. Ya, kita pasti ke kementerian ya, Kementerian Perdagangan untuk ekspor ke pembiayaan ya pastinya. Tapi tidak sesederhana itu. Karena apa? Produk kita kan harus diuji di lab negara yang bersangkutan. Nah, sesuai tidak itu penting. BPOM ya. Nah, BPOM versi kita. Kalau kayak Saudi itu namanya SFDA, Saudi Food and Drug Authority. Jadi dia memiliki standar sendiri. Nah, bisa nggak kita masuk di standar mereka? Memang itulah namanya juga link, dan memang ya kita mau nggak mau kita memang harus mengikuti apa standar mereka baru kita bisa masuk. Selain uji coba produk itu ada nggak Pak syarat-syarat yang ditetapkan supaya produk itu bisa keluar negeri itu Pak? Ya, kalau syarat-syarat secara ini sih enggak ya enggak terlalu yang kayak bagaimana ya. Pada intinya sih sebenarnya pemerintah kita pun juga membuka jalur itu ya, pembinaan terhadap itu. Cuman kadang-kadang pengusaha kita itu jarang mau mencoba ke arah sana gitu. Jadi kadang-kadang itu tadi masih melihat masih mindsetnya bahwa itu susah, tapi belum dicoba gitu. Artinya ketika ingin berbisnis modal dan pengetahuan loh ya, modal pengetahuan, mental penting sekali, karena memang seorang usaha itu dipersiapkan mental dulu ya. Ya betul. Paling utama adalah mental. Ya. Modal sekian. Modal sekian dulu yang jelas mental mau atau tidaknya untuk melakukan hal yang ingin kita lakukan. Ya. Ide kreatif pasti ada. Pasti ada anak muda dengan ide-ide kreatifnya, tapi sulit untuk menemukan forum supaya bisa berbagi pikiran mereka. Ya. Apa sih solusinya nih dari pikiran yang ada itu seperti apa? Ya itu kadang-kadang kan artinya nih, makanya itu cobalah punya pemikiran tuh terbuka dalam artian apa ya, mungkin dari semua sektor sih harus memang mindsetnya harus berubah, harus semua tuh belajar. Nah begitu juga dengan khususnya saya dalam hal posisi sebagai ketua GP Jamu Kalsel ya, ketua gabungan pengusaha jamu Kalimantan Selatan. Saya selalu memberikan apa yang saya ketahui, termasuk perizinan, termasuk mesin, permesinan, sarana, termasuk hal-hal yang bersifat ya bahan-bahan yang bahan kemasan, bahan apapun yang saya pasti akan memberikan. Itulah fungsinya forum ya, forum komunikasi. Nah itu yang penting. Jadi memang harus ada yang namanya forum ya. Ya betul. Perkumpulan lah, pasti kan perkumpulan. Ada kita kan kenal namanya HIPMI dan sebagainya. Ya coba masuk lagi deh ya, supaya tahu bagaimana kita memasang produk kita, menggunakan produk kita dan segala macam. Kita mungkin tahunya misalnya di bangku kuliah ada 4P dan segala macam, produk, press, promotion dan lain sebagainya itu Pak. Tapi zaman sekarang mungkin itu tidak relevan lagi, bukan tidak relevan sebenarnya, tidak relevan dalam arti kata bukan menjadi patrok utama Pak. Nah, karena kita memang adanya teknologi, media sosial dan segala macam. Nah, itu Pak, tanggapan pian untuk menanggapi tantangan itu Pak, yang dulu yang kita berada kita ketika kita buka usaha kita harus punya toko. Sekarang nggak perlu lagi toko, itu gimana kawan Bapak? Ya memang itulah realita dalam berkehidupan bisnis saat ini ya. Jadi ini bukan hanya, kadang-kadang kan orang berpikir adalah daya beli masyarakat. Sebenarnya adalah perpindahnya gaya beli, daya dengan gaya kan berbeda ya. Nah ini kan arahnya ke gaya, nah gaya beli. Nah makanya itu dalam artian ya, dalam hal ya tidak ada terpatok bahwa itu sifatnya tadi toko ya. Iya. Nah, ya memang bergesernya itu. Nah mau nggak mau tadi kembali ke masalah 4P. Iya. Nah oke, 4P memang tetap wajib, tapi ada satu yang paling utama sekarang. Apa itu Pak? Manusia. Ya kan? Human ya. Itu yang paling penting. Kalau nggak ada humannya, nggak ada bisnisnya. Nggak ada bisnisnya. Orangnya, kalau meskipun 4P itu orang yang tidak siap dengan sebuah perubahan, perbaikan. Tapi walaupun humannya ada Pak, ya
kalau yang tidak ada kreativitas Nah, konsep. akan hancur juga Pak ya. Karena kita zaman sekarang memasuki yang namanya robot. Ada wacana para pekerja akan digantikan oleh robot. Nah, artinya kan memang ide kreativitas harus muncul ya Pak ya. Muncul dalam hal segi apapun, entah itu bisnis dan sebagainya. Terbukti ya Bang Mahdan salah satu warga Kalimantan Selatan yang mampu memasarkan produknya sampai ke luar negeri, itu Arab Saudi Pak ya? Iya. Arab Saudi. Nah, kenapa jadi milih Arab Saudi Pak? Satu, kebanyakannya orang Indonesia kan banyak di Arab Saudi. Tapi sebenarnya kan Jazirah Arab pun banyak tuh. Gitu. Memang apa ya? Itu yang utama. Tapi sebenarnya Malaysia, Singapura juga masuk. Cuman kenapa kita mengarah ke Arab Saudi? Arab Saudi adalah pintu gerbang. Boleh dikatakan mungkin orientasinya hanya umroh haji, sebenarnya bisnis itu bisa juga dilirik dari sana. Banyak pintu gerbang bisnis dari sana. Contohnya, produk ini akan dites bukan di Arab Saudi, Abu Dhabi. Atau Dubai. Itu ada satu. Kalau kita di sini mungkin di sini cukup pintu labnya. Nah, dia ada punya lab, tapi lab tuh se-Jazirah Arab. Nah, diakui di sertifikasi Jazirah Arab. Jadi kita bisa masuk ke Arab Saudi melewati situ dulu. Nah, jadi kadang-kadang tidak orientasi. Tapi kalau sudah memiliki sertifikat dari labnya itu berarti bisa digunakan di Jazirah Arab. Sampai ke Tunisia gitu. Ya, mungkin. Dubai, tapi Kuwait dan segala macam ya. Yang memiliki standarisasi yang sama. Dan dia punya perwakilan juga di Singapura. Nah, otomatis ya itu tadi linknya. Mantap. Artinya ya kembali lagi pemahaman literasi Pak yang penting. Itu literasi dan membuka diri bahwa kita artian mau belajar lah, jangan seolah-olah bahwa kita adalah stuck sampai di situ aja. Karena memang kalau kita bicara Arab Saudi, Nabi pun sudah mengatakan bahwa Mekah itu sebagai pusat perdagangan Pak ya. Ya, betul. Pusat perdagangan, bagaimana mungkin tidak dikatakan pusat perdagangan orang Islam se-Indonesia, se-dunia itu menuju ke Arab Saudi. Pastilah orang ingin tahu apa aja produk di sana, lama-lama berdagang di sana. Mungkin itu salah satu itu ya pemikiran supaya kita jadi masuk ke Arab Saudi Pak. Ya, salah satu contoh yang kopi yang kita amun teh atau dijual di Arab Saudi. Berarti apa tuh? Ya kan? Betul. Berarti orang amun teh lebih bisa membaca pasar tuh. Betul. Itu yang penting tuh. Karena memang juga orang pulang umroh katanya oleh-oleh dari Mekah, tau-taunya belinya di Tanah Abang. Nah, itu hanya pola distribusi lah. Pola distribusi yang dimana bukan Tanah Abang tadi berarti adalah produk orang Tanah Abang, bukan, memang produk Arab yang dijual di Tanah Abang, diimport kan dari situnya. Cuman yang aku maksud masalah kayak tadi contoh kopi dan sebagainya. Nah, tidak semua Arab Saudi punya produk sendiri. Betul. Ya kan, ternyata produk kita juga bisa dipasarkan. Nah, tapi kadang-kadang itu tadi kreatif dan inovatif juga di tempat kita ini yang sangat minim. Kalau kita dalam bahasa Banjar dengan misalnya dalam bahasa bukan masalah begini, misalnya kemasan packaging ya. Karena masih punya mindset bahwa kayak begini aja cukup, kayak ini aja udah pakai ini. Tidak perlu yang harus bagus kayak apa, nah itu. Padahal kalau mau merubah sedikit aja bisa lebih, bisa lebih naik. Mungkin mereka ingin juga Pak sebenarnya Pak, mungkin sebenarnya pengen juga, cuman tata caranya yang nggak tahu. Nah itu mungkin, itu kembali lagi coba dari pemahaman literasi. Nah, itu kan kata-kata mungkin itu bisa aja dan tidak kan? Mungkin iya, mungkin tidak. Kebanyakannya kelihatannya orang kita di daerah itu lebih banyak tidaknya daripada iya. Karena memang banyak keluhan yang lo dapatkan teman-teman yang bisnis produk nggak bisa diterima di salah satu retail modern dikarenakan packaging dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari packaging Sari Gading luar biasa simpel Pak ya. Nah, simpel. Itu gimana caranya Pak? Atau apa yang mau ingin buka kelas gitu Pak? Biar bisa mendapatkan packaging yang bagus gitu segala macam. Ya selama ini kadang-kadang pada saat aku diundang untuk acara-acara yang mengisi ya ada UMKM dan sebagainya, aku paparkan. Contoh kita sederhana, ada produk misal aja kita dengan satu daerah dengan daerah lain. Kita bukan memegang daerah lain ya, oke, tapi kita coba depan aja. Tapi ini sebagai bahan untuk strategi kita ke depan ya. Contoh keripik. Bayangkan di Malang punya keripik
angka, keripik, apel, pisang segala macam. dengan kemasan yang Menarik. menarik. Tapi kenapa ditanya apa? Manusianya sama. Bahasa hanya bahasa daerah yang berbeda. Udah sama juga ya. Bisa kan? Apa yang nggak bisa? Kita punya ciri khas yang bisa diangkat. Nggak ada yang kata yang bahasa Banjar yang kada bisa juga seperti orang Madura, kita pasti bisa. Cuman itu tadi banyak ya tidaknya. Ada lagi program contoh, bukan aku. Ini kan kita karena ini forum diskusi ya, atau forum berbagi info ya. Contoh sederhana telur asin, jadi kita yang terjar. Di sini kita kemas dengan plastik yang plastik coba lihat di Lombok, dikemas dengan dibungkus dengan roti kayak rotannya kayak apa tuh? Kayak rotannya dibungkusnya, kan lebih menarik. Iya. Nah, kenapa? Pernah aku debat memberikan masukan. Bahasanya kan, yang kayak ini aja kami sudah kayu kok. Nah jadi di situ yang anak-anak, nah pasti gitu. Kalau kita balikan lagi, gini aja sudah banyak, apalagi upgrade. Apalagi dia. Kalau itu bisa banyak juga gitu ya, Jadi kalau kita bicarakan apakah ini ada, wah mungkin tingkat syukurnya tinggi berarti orang Banua kita. Masya Masya Allah. Tapi kadang-kadang, lalu kadang-kadang ada keluhan. Jadi kadang-kadang kita generalisir tergantung kepada orang. Nanti kalau teman-teman mau ngomong sama beliau, bisa Boleh. DM ya di IG Boleh ya. boleh Nah, jadi nanti kita sampaikan IG-nya di bawah video ini teman-teman Ya. sekalian. Diskusi. Kita diskusi Pak. Karena beliau sangat-sangat humble, jujur, beliau ramah gitu. Mau apapun yang ditanyakan beliau siap menjawab ya dijawab Pak ya. Kalau nggak tahu ya kita sama-sama belajar gitu. Intinya sebelum belajar. Mungkin terakhir Pak, pesan anak muda Pak. Sebenarnya penting nggak sih bisnis ini Pak? Ya. Oh penting. Hmm. Karena jangan apa ya, kita jangan punya mental yang tadi. Mohon maaf ya, bukan merendahkan PNS atau apa enggak. Jangan, kita jadilah wira swasta atau wira usaha. Karena apa? Ke depan itu tadi ya robot lah, ya inilah yang semua ujung-ujungnya pasti ke SDM. Jadi makanya itu anak-anak inovatif, jangan bunuh kreatif dan inovatif Anda. Jangan dibunuh. Karena apa? Itu aset terbesar. Ya kan? Nah, aset terbesar. Jangan sampai otak kita terisi dengan hanya game. Inovasi, karena apa? Sayang, waktu tidak akan terulang. Betul. Waktu tidak akan terulang, mengakibatkan semua kesempatan akan terlewatkan. Siapa yang melewatkan? Kita sendiri. Jadi cerdaslah dalam mengambil sikap. Keren. Jangan bunuh ide kreativitas kita. Ya. Karena ketika kita bunuh ide kreativitas kita seolah-olah jadi mayat ya. Betul. Mayat hidup Iya. gitu ya. Nah, ketika ada ide kreativitas jangan dikubur, tapi keluarkan ide kreativitas itu dengan perkumpulan. Ya, betul. Karena perkumpulan itu yang menjadi impact buat kita juga untuk menambah literasi sehingga kita bisa melakukan aksi sehingga apa yang kita kreativitaskan itu menjadi nyata. Ya, Nah, betul. mungkin itu saja teman-teman, sahabat kepada kita. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas waktunya, atas masukannya, atas nasihatnya buat kami juga. Ya. Salah hilaf mohon maaf. Nasihat bersama ya, poinnya nasihat bersama dan belajar bersama ya. Siap. Gitu ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.